selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba kupas lebih dalam ya. Materi yang Anda bagikan ini menarik sekali. Soal teka-teki besar di balik penyebaran galaksi. Intinya ini cukup mengejutkan ya. Fisika yang kita tahu sekarang ternyata belum cukup gitu buat menjelaskan kenapa alam semesta kita bentuknya seperti ini. Kita akan fokus ke 3 misteri utama nih berdasarkan pengamatan galaksi. Oke, mari kita mulai. Tepat sekali, ini pertanyaan yang sangat mendasar ya dalam kosmologi. Sumber-sumber yang Anda punya ini menyoroti beberapa pengamatan kunci yang ya bisa dibilang paling bikin pusing para ilmuwan. Dan implikasinya besar sekali buat pemahaman kita soal alam semesta. Oke, misteri pertama. Ini soal cara galaksi berputar. Nah, logikanya kan, pakai hukum gravitasi Newton, bintang yang letaknya di pinggir galaksi itu mestinya geraknya lebih pelan. Mirip kayak planet-planet luar di tata surya kita gitu kan, yang jauh dari matahari lebih lambat. Tapi, yang diamati kok beda banget ya. Bintang-bintang di tepi galaksi itu lajunya malah sama cepat sama yang di dekat pusat. Aneh banget kan? Iya aneh. Dan kesimpulan logisnya dari pengamatan itu adalah supaya bintang-bintang di tepi itu nggak kabur atau terlempar keluar dari galaksi karena saking cepatnya, pasti ada massa tambahan di sana. Sesuatu yang nggak kelihatan tapi narik pakai gravitasi ekstra. Nah, ini dia yang kita sebut materi gelap. Kita nggak bisa lihat wujudnya, tapi efek gravitasinya jelas terasa untuk megang galaksi. Dan diperkirakan, ini yang mengejutkan, sekitar 85% dari seluruh materi di alam semesta ya materi gelap ini. Tunggu. 85% itu kan mayoritas absolut ya. Apa ini pasti materi baru? Nggak mungkin hukum gravitasinya Newton yang perlu diubah sedikit gitu kalau skalanya udah segede galaksi. Pertanyaan bagus sekali, dan itu memang jadi bahan riset juga. Ada kok beberapa teori yang mencoba memodifikasi hukum gravitasi, namanya teori Monde misalnya. Tapi sejauh ini ya, bukti-bukti dari pengamatan lain, misalnya kayak fenomena lensa gravitasi atau pola struktur skala besar alam semesta, itu lebih cocok kalau dijelaskan dengan keberadaan partikel materi gelap. Walaupun ya itu, kita belum tahu juga partikelnya kayak apa persisnya. Masih misterius. Baiklah. Oke, kita lanjut ke misteri kedua. Ini skalanya lebih gede lagi nih, seluruh alam semesta. Kita tahu kan, alam semesta itu mengembang terus sejak Big Bang. Nah, secara intuisi, harusnya gravitasi dari semua materi yang ada, termasuk materi gelap yang 85% tadi, itu ngerem dong laju pengembangannya. Kayak kita lempar bola ke atas, kan lama-lama melambat terus jatuh lagi. Tapi, pengamatan di tahun 1988 itu pakai supernova jauh. Hasilnya malah bikin kaget. Ekspansi alam semesta ternyata bukannya melambat, malah makin cepat. Galaksi-galaksi itu saling menjauhnya tambah ngebut. Nah, fenomena percepatan ini yang benar-benar bikin kita mikir keras. Pasti ada sesuatu dong yang mendorong percepatan ini. Semacam, apa ya, energi aneh gitu. Energi ini menyebar di seluruh jagat raya, dan kerjanya itu ngelawan tarikan gravitasi kalau skalanya udah kosmik. Para ilmuwan kasih nama energi gelap. Perhitungannya, energi misterius ini kira-kira mengisi 68% dari total isi energi materi alam semesta. Sifatnya apa? Asalnya dari mana? Wah, itu benar-benar teka-teki terbesar fisika modern saat ini. Jadi, tadi materi gelap 85% dari materi, sekarang energi gelap 68% dari total isi alam semesta. Pusing juga ya angkanya? Oke, misteri ketiga sekarang. Ini soal arsitektur alam semesta. Kalau kita petakan posisi jutaan galaksi, ternyata polanya itu nggak acak sama sekali. Mereka itu membentuk struktur-struktur raksasa yang luar biasa. Ada kayak dinding galaksi, ada benang-benang filamen panjang yang nyambung-nyambung, terus diselingi area kosong yang luas banget. Pola ini sering disebut jejaring kosmik atau cosmic web. Kalau lihat petanya itu, wah, kita ini kecil banget ya rasanya. Kecil sekali. Dan sekaligus bikin penasaran ya, gimana alam semesta bisa menenun dirinya jadi kayak gitu. Misterinya ada di waktunya. Gimana caranya struktur semasif itu, seteratur itu bisa terbentuk cuma dalam waktu, ya cuma 13,8 miliar tahun sejak Big Bang. Kita memang bisa lihat benih strukturnya di masa lalu, itu terlihat sebagai riak-riak kecil di radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. Itu kan kayak foto alam semesta waktu masih bayi banget.
Tapi, hitung-hitungan menunjukkan riak-riak awal itu kayaknya kekecilan deh. Kayaknya nggak cukup kuat kalau cuma ngandelin gravitasi biasa aja untuk numbuhin struktur jadi segede cosmic web yang kita lihat sekarang, dalam rentang waktu yang ada. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih dari materi-materi ini, pengamatan tentang gimana galaksi bergerak, gimana mereka ngumpul, itu nunjukin ada dua pemain utama yang nggak kelihatan, tapi dominan banget. Ada materi gelap yang gravitasinya itu kayak lem yang ngikat galaksi dan struktur kosmik. Terus ada energi gelap yang malah kayak pendorong yang bikin alam semesta ngembang makin cepat. Begitu ya? Betul sekali. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini artinya apa? Artinya materi biasa yang nyusun bintang, planet, saya, Anda, semua yang kita kenal ini ternyata cuma seuprit, cuma sekitar 5% dari total isi alam semesta. Sisanya, yaitu tadi 95% yang maha luas itu isinya materi gelap dan energi gelap. Mereka inilah yang ngatur arsitektur kosmos yang nentuin nasib akhir alam semesta kita nanti gimana. Tapi lucunya kita hampir nggak tahu sama sekali mereka itu sebenarnya apa. Ini nunjukin kalau model fisika standar kita yang sukses banget ngejelasin dunia sehari-hari itu ternyata cuma berlaku buat sebagian kecil banget dari realitas di luar sana. Wah, dalam sekali ya pembahasannya. Demikian tadi rangkuman kita soal teka-teki penyebaran galaksi, berdasarkan sumber-sumber yang Anda punya. Mungkin sebagai penutup, ada satu hal yang bisa Anda renungkan ya. Kalau memang 95% alam semesta ini terdiri dari entitas gelap yang sifatnya nggak bisa kita jelaskan sepenuhnya, pakai hukum fisika yang sekarang kita pegang, mungkinkah ini petunjuk kuat? Petunjuk bahwa ada prinsip atau hukum fisika lain yang fundamental, yang sama sekali baru, yang masih menunggu untuk kita temukan. Hukum baru yang mungkin secara khusus ngatur dunia gelap ini, dan gimana cara mereka berinteraksi dengan yang 5% materi kita ini. Menarik untuk dipikirkan.